Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang baik, Bapa yang senantiasa peduli kepada kami dan mengasihi kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kekuatan dan perlindungan, berkat dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk damai sejahtera, terima kasih Tuhan karena Engkau menguatkan kami. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi dan buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 24. Tertulis demikian: Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau ada orang yang terjatuh saat berjalan atau berlari, umumnya ia akan ditertawakan oleh orang-orang yang melihatnya. Sebagian menyalahkan, dan sebagian kecil lagi akan merasa kasihan dan menolong. Begitu juga halnya dalam hal keadaan hidup kita. Umumnya sebagian orang akan mentertawakan dan mensyukuri secara diam-diam saat kita terjatuh. Misalnya ketika kita gagal dalam suatu hal yang kita kerjakan, kita membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian, mengalami kesusahan secara keuangan, mengalami penyakit dan mengalami masalah-masalah lainnya. Sebagian lagi akan turut merasa prihatin dan mendoakan. Di pihak Tuhan, saudara, respon dan tindakan Tuhan kita ketahui dari ayat ini, bahwa Tuhan menopang tangan kita supaya kita tidak sampai jatuh tergeletak. Saudara dan saya adalah orang-orang benar karena telah dibenarkan oleh darah Kristus. Dan sebagai orang-orang benar, langkah-langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hal ini tidak meniadakan tindakan aktif kita dalam berkarya dan bertindak. Dan hal ini bukan berarti bahwa kita pasif dan tidak melakukan apa-apa, saudara. Kehidupan kita di dalam Tuhan senantiasa giat, aktif dan kreatif dalam pimpinan Tuhan. Kita tidak boleh bermalas-malasan, tetapi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dalam ayat ini, saudara, kita memahami ada satu hal, bahwa orang benar, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, bisa mengalami kejatuhan. Terjatuh dalam ayat ini perlu kita pahami maknanya, saudara. Terjatuh dalam ayat ini tidak ada hubungannya dengan kejatuhan dalam dosa. Tidak, saudara. Kita perlu memahami dengan benar makna dari ayat ini. Terjatuh yang dimaksud berkait dengan keadaan yang tidak beruntung, kegagalan, kekecewaan, penyakit, bencana atau kesusahan, kesukaran, masalah dan penderitaan. Inilah yang dimaksud dengan terjatuh dalam hal ini. Orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan bisa saja, saudara, mengalami ketidakberuntungan dalam hidupnya, mengalami penderitaan dan kesukaran. Tetapi kita lihat di sini, saudara,
Ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menolong dan mengangkat kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menolong kita saat kita terjatuh. Ketika kita mengalami kegagalan, kebangkrutan, kekurangan, penolakan, kesukaran, sakit penyakit, kelemahan dan sebagainya, Ia menghibur kita, membalut luka-luka batin kita. Ia menyembuhkan, memulihkan, menguatkan kita kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami 3 kebenaran dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah hidup kita ada dalam rencana yang baik dari Tuhan. Yang kedua, hidup kita ada dalam pengamatan dan pengawasan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak, tak berdaya dalam kejatuhan, tetapi Ia menolong kita untuk bangkit kembali dengan kuasa-Nya. Selalu ada harapan dan sukacita di dalam Tuhan. Mari tetaplah mengasihi Tuhan dan setia kepada-Nya, karena tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, Tuhan, yang kembali mengingatkan kami akan kasih-Mu, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan atas kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, ya Tuhan, sebab Engkau menopang kami dalam keadaan apapun, kesukaran, kegagalan, sakit penyakit, kebangkrutan, masalah-masalah yang kami alami. Kami tidak sendirian. Engkau tidak membiarkan kami, tetapi Engkau menyediakan pertolongan. Engkau menguatkan kami, kembali mengangkat kami, memulihkan hidup kami, sehingga kami terus berada dalam rencana-Mu yang baik dan indah. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sangat baik. Tanpa-Mu Tuhan, kami hilang dalam keputusasaan. Kami kecewa, kami menyerah, tetapi sungguh Tuhan, karena Engkau kami kuat. Karena Tuhan, kami bangkit kembali. Keberadaan kami saat ini semua karena anugerah, semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi semuanya Tuhan karena anugerah-Mu. Karena itu kami bersyukur Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Sungguh luar biasa kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Pada saat ini kami percaya kehidupan kami ada dalam rencana Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu atas setiap kami. Berkati kami, berikan kami tidur yang nyenyak Tuhan. Jauhkan kami dari segala gangguan, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kuasa setan iblis. Tuhan, hancurkan dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.